Mao telah memenangkan perang, namun memenangkan sebuah negara ternyata jauh lebih rumit daripada merebutnya. Di pundaknya kini berdiri sebuah negeri dengan ratusan juta rakyat miskin, kelaparan, dan hancur lebur akibat perang saudara yang berkepanjangan. Belum sempat menarik napas untuk membangun kembali puing-puing kehancuran itu, sebuah ujian besar langsung datang dari luar. Tahun 1950, hanya berselang 1 tahun setelah Republik Rakyat Cina berdiri, Perang Korea pecah. Pasukan koalisi PBB yang dipimpin oleh Amerika Serikat merangsek maju dengan cepat, memojokkan pasukan Korea Utara hingga ke tepian Sungai Yalu, yang merupakan perbatasan langsung dengan wilayah Cina. Bagi Mao, keberadaan pasukan Amerika di perbatasan dianggap sebagai ancaman langsung terhadap keamanan Cina. Meski persenjataan mereka masih jauh tertinggal dari militer Amerika Serikat dan dukungan udara yang sangat terbatas, Mao mengambil keputusan yang teramat nekat. Ia mengirim ratusan ribu tentara sukarela rakyat ke Korea. Seiring perang berlangsung sengit, jumlah personel yang dikerahkan terus bertambah secara bertahap hingga melampaui 1 juta orang. Dunia dibuat terkejut dengan serangan infanteri dalam jumlah besar, memanfaatkan kegelapan malam, medan pegunungan yang ekstrim, serta unsur kejutan. Pasukan Cina mampu mengguncang pertahanan pasukan PBB. Perang tersebut akhirnya berakhir buntu. Garis perbatasan kedua negara hampir kembali ke posisi semula. Namun sejak saat itu, posisi Cina di mata dunia telah berubah selamanya. Sang naga baru membuktikan satu hal. Meski miskin, mereka memiliki nyali militer yang siap menantang kekuatan terbesar di bumi. Merasa posisi politiknya semakin kuat setelah Perang Korea, Mao optimis bahwa Cina mampu mengejar ketertinggalan dari negara-negara industri barat dalam waktu singkat. Pada tahun 1958, ia resmi meluncurkan sebuah eksperimen sosial ekonomi radikal yang dinamakan Lompatan Jauh ke Depan atau The Great Leap Forward. Bagi Mao, perubahan bertahap bukanlah pilihan. Ia ingin Cina melompati puluhan tahun, ketertinggalan hanya dalam hitungan beberapa tahun. Caranya? Seluruh negeri dirombak total. Rakyat di pedesaan dipaksa masuk ke dalam komune-komune raksasa dan semua hak milik pribadi dihapus. Para petani dipaksa bekerja dalam sistem komune rakyat. Selain bertani, banyak yang juga diwajibkan mengikuti program produksi baja rumahan, sehingga tenaga dan waktu untuk mengolah sawah berkurang drastis. Miliaran perkakas dapur, cangkul, hingga kuali dilebur di tungku-tungku tradisional. Hasilnya berakhir tragis. Baja yang dihasilkan berkualitas buruk dan menjadi besi rongsokan tak berguna. Sedangkan ladang-ladang pertanian telantar tanpa pengurus. Di banyak daerah, pejabat lokal melaporkan hasil panen yang dilebih-lebihkan demi menyenangkan pemerintah pusat. Akibatnya, pemerintah tetap mengambil jatah pangan sesuai dengan laporan yang dilebih-lebihkan tersebut. Padahal, gudang-gudang desa sebenarnya sudah kosong. Kelaparan pun menjadi tak terhindarkan. Kegilaan ini mencapai puncaknya saat kampanye 4 Hama diluncurkan, di mana rakyat diperintahkan memburu burung gereja secara massal karena dianggap memakan padi. Akibatnya, keseimbangan ekosistem rusak total. Ledakan populasi belalang dan hama lainnya menyerang ladang, memperparah kerusakan panen yang sudah kritis. Kehancuran sistemik ini akhirnya melahirkan kelaparan besar Cina. Selama 3 tahun berturut-turut, daratan Cina berubah menjadi neraka kelaparan yang merenggut sekitar 30 hingga 45 juta nyawa rakyatnya sendiri, menjadikannya salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dan paling memilukan dalam sejarah modern. Dampak dari bencana kelaparan besar membuat posisi politik Mao di internal Partai Komunis mulai goyah. Kritik dari para jenderal dan pejabat tinggi partai mulai bermunculan secara sembunyi-sembunyi. Khawatir kekuasaannya direbut dan jalannya revolusi melenceng, Mao meluncurkan gerakan pamungkasnya pada tahun 1966, Revolusi Kebudayaan. Kali ini, targetnya bukan lagi sektor ekonomi, melainkan jiwa, identitas, dan budaya bangsa Cina. Mao memobilisasi jutaan pemuda, pelajar, dan mahasiswa fanatik menjadi milisi radikal
yang dikenal sebagai pengawal merah atau Red Guards. Berbekal sebuah manifesto kecil bernama Buku Merah, perintah Mao kepada mereka sangat jelas. Hancurkan 4 hal tua: kebiasaan lama, kebudayaan lama, adat istiadat lama, dan pemikiran lama. Seketika itu juga, Cina tenggelam dalam histeria massal. Para pemuda fanatik ini berbalik melawan orang tua, guru, kaum intelektual, hingga jenderal perang mereka sendiri. Siapapun yang dianggap kurang revolusioner atau condong ke arah barat akan ditangkap, dipermalukan di depan umum, dipenjara, atau menjadi korban kekerasan politik. Situs-situs bersejarah peninggalan dinasti kuno dihancurkan, jutaan buku dibakar, dan seluruh institusi pendidikan lumpuh total. Selama 1 dekade, Cina terisolasi dari dunia luar, terkunci dalam ketakutan dan teror psikologis yang merobek fondasi sosial mereka dari dalam. September 1976, tirai merah akhirnya ditutup. Ketua Mao Zedong mengembuskan napas terakhirnya, meninggalkan sebuah negara yang secara sosial mengalami trauma mendalam. Namun, di bawah kepemimpinannya, peta geopolitik Cina telah berubah. Mereka sukses menguji bom atom pertama, mengambil alih kursi Cina di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1971, dan resmi diakui sebagai kekuatan nuklir global. Tetapi di balik status mentereng itu, realitas di lapangan tidak bisa bohong. Rakyatnya tetap miskin, kelaparan, dan terpuruk. Eksperimen sosial Mao telah meninggalkan luka mendalam yang teramat mahal bagi bangsa ini. Kini Mao telah tiada, dan Cina berdiri di persimpangan jalan paling kritis dalam sejarahnya. Di tengah kekosongan kekuasaan dan trauma masa lalu, sebuah pertanyaan besar muncul. Apakah Cina akan selamanya terjebak dalam kemiskinan ideologis ini? Atau adakah cara lain untuk membangunkan sang naga tanpa harus mengorbankan jutaan nyawa lagi? Banyak pengamat saat itu meragukan apakah Cina masih mampu bangkit dari keterpurukan. Namun di tengah kekacauan itu, muncul seorang tokoh yang pernah disingkirkan, tetapi tidak pernah kehilangan keyakinannya. Tak seorang pun menyangka, justru pria yang pernah didepak oleh Mao inilah yang kelak mengubah Cina menjadi pabrik dunia, mengangkat ratusan juta orang keluar dari kemiskinan, dan menantang dominasi ekonomi barat. Namanya Deng Xiaoping. Dan di tangannya, kisah kebangkitan sang naga yang sesungguhnya baru akan dimulai.